Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Desain Interface. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya R. Aditya Putra Pratama, NIM 51704113886, kelas Desain Interface B, dan dosen pengampu saya Bapak Yoga Saria Eskom Mkom, Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang UI dan UX. Sebelum masuk materi, ada beberapa pembahasan, yaitu pengertian UI dan UX, perbedaan UI dan UX, workflow desain UI dan UX, bagaimana UI UX yang baik, dan contoh penerapan UI UX pada aplikasi website. Mengenal UI dan UX, UI atau user interface dan UX user experience dalam pengembangan website dan aplikasi memang sangat penting dan saling berkaitan. Namun, manakah yang lebih penting di antara keduanya? Apakah bagus di salah satu elemen saja sudah cukup atau perlu keduanya? Penasaran bagaimana penjelasannya? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan UI dan UX di video kali ini. Pengertian UI dan UX. Dari sisi UI sendiri adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut kemungkinan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Dari sisi UI, user experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, kita bisa jadi pencipta produk yang sesuai dengan kebutuhan keinginan kita. Dari UI, selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Beberapa komponen UI diantara adalah komponen tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi, tampilan yang pada produk, visual interaktif lainnya. Dan dari UI lainnya, yaitu produk desain UX yang baik merupakan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual design. Perbedaan user interface dan user experience. Dari sisi tujuan, desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk. Dari sisi proses, UI berlandaskan riset pengguna menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target si pengguna. Dari komponen desain, komponen yang membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, video, animasi, topografi, dan visual interaksi lainnya. Dari sisi tools, proses pembuatan yang berbeda tentu membuat tools yang berbeda. Untuk menjadi desainer UI, mereka membutuhkan aplikasi pendukung yang membuat desain interface itu detail. Dari skill,
Menjadi seorang desainer UI dan desainer UX membutuhkan skill tersendiri. Nah, beberapa skill yang mungkin dibutuhkan seorang desainer UI adalah mungkin desain grafis, desain branding, creative thinking, dan corporate thinking. Nah, skill tersebut harus perlu dimiliki oleh desainer itu dalam mendesain tampilan produk agar sebagaimana menarik nanti mudah untuk diinteraksi. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca slide yang tadi, perbedaan UI dan UX, saya juga merangkum dalam bentuk tabel bagaimana supaya mudah dipahami antara perbedaan UI itu apa, UX itu apa. Nah, di sini ada perbedaan tujuan, fokus, elemen, dan lainnya. Bisa kita lihat. Oke, lanjut. Nah, workflow desain UI dan UX. Yang pertama yaitu riset UX. Nah, riset UX merupakan langkah awal dalam pembuatan desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna, misalnya membuat website toko, terus kebiasaan orang belanja, dan bagaimana proses yang paling disenangi pengguna, dan lain-lainnya. Nah, dari riset UX lanjut ke information. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat IA produk. Nah, tujuan ini yaitu menyusun struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Nah, selanjutnya, firmware merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Nah, sketsa desain ini juga menunjukkan alur sistem bagian user untuk mendapatkan mengoperasikan produk. Disinilah peran UI designer merancang desain. Selanjutnya, mengatur UX flows. Nah, bisa dilihat sini. Oke, selanjutnya ada juga prototype desain UX, desain system, user interface, desain stabilitas itu. Nah, lanjut. Nah, mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi? Yang pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, kita dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Nah, produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Yang ketiga, meningkatkan penjualan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis dapat diselesaikan dengan UI dan UX yang baik, kita tidak hanya memberikan pelayanan optimasi kepada pelanggan. Secara tidak langsung, kita berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Itu dari pentingnya UI UX. Nah, ini UI UX yang baik, konsistensi, terus responsif, mudah digunakan UI, terus memiliki nilai. Lanjut. Nah, ini
contoh penerapan UI UX pada aplikasi dan website. Nah, saya ambil dari aplikasi Gojek. Kalian tahu sendiri aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, mengantar makanan, barang, dan lain-lain. Nah, desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. Kalau dari sisi interface mungkin tampilannya menarik, terus konsep desainnya juga menarik, sehingga pengguna itu merasa lebih dekat dilayani dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ini penggunaan ikon sini. Nah, penggunaan ikon ini juga membuat pengguna mudah mengenai fitur-fitur dari Gojek. Pengguna lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dengan begitu, pengguna juga lebih puas menggunakan Gojek. Sini dapat dilihat ikon-ikonnya, dapat kenal ya fitur-fiturnya. Oke, lanjut. Nah, konsistensi desain. Dari desain ini, jika diperhatikan, tampilan setiap fitur itu jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur Gocar, Gosen, Goret, itu tampilannya pemesanannya berbeda. Nah, desain ini lebih familiar ya, terhadap fitur maupun mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya untuk para pengguna. Nah, dari sisi UI, di sini fitur yang tersedia menyediakan banyak fitur ya yang menjadi favorit pengguna seperti Goret, Gocar, GoFood. Selanjutnya pengguna hanya dapat mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian lokasi penyebutan. Ini. Lanjut. Nah, dari website. Jelas kita tahu sendiri Google adalah sangat penting. Nah, hampir semua orang menggunakan layanan Google. Layanan ini memiliki desain yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan UI pada Google, yaitu yang pertama itu dari sisi UI. Kalau dari UI ini sangatlah simpel. Di halaman awal Google juga backgroundnya putih, kolom pencariannya jelas, tampilannya simple, pengguna juga dapat mudah lah menyelesaikan kebutuhannya atau mungkin cari apa yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, dari sisi UI sini mudah digunakan, jelas. Nah, istilah ini berarti pengguna dapat menggunakan keseluruhan layanan atau menyelesaikan kebutuhan tanpa perlu petunjuk khusus. Tanpa adanya petunjuk khusus, secara otomatis bisa, misalnya jika pengguna ingin mencari perkiraan cuaca hari ini, penggunaan cukup mengetik kalimat tersebut. Nah, contohnya kita klik UTY, yaitu Universitas Teknologi Jakarta. Di sini ada misal ada berita, ada map, ada gambar. Ini juga ada keterangan foto tepat, itu lengkap. Lanjut. Nah, kesimpulan dari pemaparan slide sebelumnya, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Nah, jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI tidak bagus, first impression pengguna juga tidak bagus. Sama halnya jika desain UI itu produknya bagus, tapi UI-nya tidak bagus. Nah,
Jadi penggunanya gimana ya? Pengguna tidak akan merasa suka gitu menggunakan produk tersebut gitu. Nah, jadi keduanya harus memiliki timbal balik atau berhubungan lah, sehingga produk yang kita atau kalian sukai oleh pengguna itu secara keseluruhan bisa disenangi. Dengan begitu manfaat produk pun dapat dirasakan oleh pengguna. Nah, mungkin itulah penjelasan secara detail tentang perbedaan UI dan UX. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dari saya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.